Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ketua kelas, siapkan kelasnya. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Anissa Pinto, Hadir, Bu. Bella Syafira, Hadir, Bu. Nicole Palumbo, Sakit, Bu. sakit ya. Salwa Aulia, Hadir, Bu. baiklah. Berarti yang nggak datang cuma Nicole ya. Ya, Bu. Suratnya ada. Ada, Bu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Herwinsa MZ, Ibu guru baru di sini. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Jati. Ada lagi? Ada, Bu. Tanggal berapa Ibu lahir? Tanggal 7 Desember tahun ke-9. Ada lagi? Tidak. Baiklah. Ibu akan menyampaikan sebuah informasi terkait tentang narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Oke? Ya, Bu. Di sini ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Tahu, Bu, obat-obat terlarang. Ya, betul. Sekarang lagi marak-maraknya ya berita tentang narkoba, ada yang artis tertangkap, Iya. ada yang pengedarnya tertangkap. Berapa waktu lalu dikabarkan ada artis yang tertangkap karena kasus narkoba kan? Iya. Coba kalian sebutkan siapa-siapa aja artis yang terlibat narkoba. Lucita Luna. Jeffrey Nicole. Ya, Lupa, Bu. ada Vanessa Angel juga, banyak ya. Ya. Jadi narkoba ini penggunanya tidak pandang pekerjaan, ada juga yang pelajar, ada yang pegawai kantoran, banyak lah gitu kan. Jadi sebenarnya narkoba ini dia tuh kayak dua mata uang logam gitu kan. Ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya narkoba ini digunakan sebagai obat untuk tenaga medis, untuk yang sakit, untuk meredain penyakitnya gitu. Terus ada dia juga untuk nenangin yang sakit gitu biar nggak nyeri gitu. Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang baik yang bersifat alamiah, sintesis ataupun semi sintesis yang menyebabkan halusinasi, kehilangan kesadaran dan daya rangsang. Nah, menurut Undang-Undang tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat ini apabila digunakan terus-menerus akan menyebabkan kecanduan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian narkoba. Nah, menurut Undang-Undang Narkotika, narkoba ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan efek resiko ketergantungannya. Ada 3 jenis. Jumlah 3. Yang pertama, golongan pertama. Nah, golongan pertama ini seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang menyebabkan efek kecanduan yang parah gitu. Nah, yang selanjutnya itu golongan 2. Golongan 2 ini biasanya dipakai oleh tenaga medis seperti morfin, alfa-prodina dan lain sebagainya. Ini berguna untuk penyakit gitu, meredakan nyeri dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu golongan 3. Oh ya, ada yang lupa Ibu sampaikan, di golongan 2 ini dia terdiri dari 85 jenis, 85 macam. Tapi contohnya yaitu seperti morfin tadi, alfa-prodina dan sebagainya. Golongan 3 ini juga dipakai untuk tenaga medis serta penelitian. Jadi walaupun misalnya ada keuntungannya juga untuk tenaga medis seperti di golongan 2 dan golongan 3 ini, tapi jika dipakai tanpa resep dokter dan dia jadi kecanduan, itu juga berbahaya.
Nah, selanjutnya, narkoba yang berdasarkan proses pembuatannya itu pertama ada tentang yaitu sintesis. Nah, sintesis ini dia tuh narkotikanya tuh diolah secara kimia. Melalui proses kimia ini nih digunakan untuk pengobatan serta penelitian. Contoh narkobanya itu seperti amfetamin, metadon, deskamfetamin, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu semi-sintesis. Nah, untuk yang semi-sintesis ini dia juga diolah. Pengolahannya itu bahan utama narkoba itu yang bersifat alami seperti kayak daun apa segala macamnya itu diolah, diisolasi dengan cara diekstraksi atau memulai proses lainnya. Contohnya yaitu seperti morfin, heroin, kokain, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang alamiah. Nah, ini nih yang alamiah nih yang emang dari alam tanpa diproses lagi seperti daun ganja, kokain, dan daun ganja dan kokain. Nah, yang alamiah ini nih sangat berbahaya karena dia nggak diolah, jadi kandungan narkotikanya tuh kuat kali, jadi dia tuh dapat menyebabkan kematian, pokoknya yang parah lah gitu alamiah nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahayanya narkoba. Siapa di sini yang tahu bahayanya narkoba itu apa? Menyebabkan halusinasi, depresi, kematian, kecanduan. Iya. Jadi banyak sekali ya dampak atau bahaya narkoba ini. Ada depresi, ada halusinasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahayanya narkoba. Siapa di sini yang tahu bahayanya narkoba itu apa? Menyebabkan halusinasi, depresi, kematian, kecanduan. Iya. Jadi banyak sekali ya dampak atau bahaya narkoba ini. Ada depresi, ada halusinasi. Nah, yang pertama itu dehidrasi. Kenapa dehidrasi dapat menjadi bahaya karena penggunaan narkoba? Karena jika kita penyalahgunaan narkoba itu mengonsumsi narkoba, maka akan mengganggu keseimbangan elektrolitnya. Nah, apabila itu terjadi, itu dapat menyebabkan kekurangan cairan atau biasa kita sebut sebagai dehidrasi. Nah, dampaknya itu kita akan merasakan kejang-kejang, susah nafas, terus halusinasi, perilaku menjadi agresif, sesak. Nah, jika terjadi dehidrasi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, yang kedua yaitu halusinasi. Jadi pengguna narkoba itu dia akan merasakan halusinasi. Jadi dia akan merasakan rasa takut berlebih, gangguan kecemasan, sering mual-mual, muntah-muntah gitu. Selanjutnya yaitu stimulan. Stimulan yaitu efek narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung, otak itu bekerja lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya itu menjadi lebih bertenaga, cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu adiktif. Apa adiktif itu? Adiktif itu yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan, atau biasa yang disebut candu ya, adiktif ini. Kecanduan yaitu apabila seseorang udah mengkonsumsinya, maka orang itu akan terus menginginkan narkoba terus. Nah, adiktif ini kan menyebabkan seseorang pengguna itu menjadi pasif,
Nah, jika kenapa orang untuk jadi pasif? Karena cara tidak langsung narkoba ini memutuskan kerja syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya seperti ganja, heroin, dan putau. Nah, selanjutnya yaitu narkoba ini juga dapat menyebabkan kematian. Pernah dengar nggak berita tentang orang yang meninggal karena mengkonsumsi narkoba secara berlebih? Pernah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bahaya narkoba itu bagi fisik dan kesehatan kita. Dari segi fisik dan dan mental atau psikologis. Nah, dari fisiknya dulu ya. Nah, dari fisik itu sendiri, narkoba itu dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf. Kerusakan syaraf, kerusakan pada organ tubuh lainnya, seperti kerusakan pembuluh darah, kerusakan pada kulit, paru-paru, serta sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan insomnia. Nah, gangguan lainnya seperti gangguan terhadap kesehatan reproduksi, yaitu gangguan pada endokrin, yaitu seperti penurunan fungsi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, serta gangguan fungsi seksual. Nah, gangguan selanjutnya itu terhadap kesehatan reproduksi wanita, terutama yang pada remaja, yaitu seperti perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, serta bisa juga menyebabkan tidak haid gitu. Jadi kalau perempuan tuh resikonya besar ya. Nah, selanjutnya itu pada pengguna yang menggunakan suntikan. Nah, pengguna yang melalui jarum suntik ini secara bergantian. Kan ada tuh narkoba yang pakai suntikan, yang cairan. Nah, itu tuh jika digunakan secara bergantian, bergilir dari satu orang ke satu orang lain, itu dapat menularkan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Nah, bahaya narkoba bisa berakibat fatal karena terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba secara berlebihan yang menyebabkan tubuh untuk menerima narkoba itu. Nah, overdosis ini menyebabkan kematian. Nah, dampak lainnya itu juga terjadi gangguan mental, memupus iman dan takwa, cenderung menjadi perilaku kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, narkoba ini juga selain fisik, dia juga ada pada psikologis. Nah, penggunaan narkoba ini juga dapat mengganggu psikologis penggunanya. Jadi pengguna narkoba itu dia dapat bersifat labil, cepat memberontak, tertutup atau introvert, dan suka menyembunyikan rahasia, suka berbohong dan mencuri, menjadi sensitif, kasar, dan emosinya tuh selalu naik gitu. Nah, penggunanya juga menjadi malas, susah tidur. Kalau ada yang susah tidur, dan ada yang kalau udah tidur tuh tidur aja dan lama bangunnya, dan tidak berpikir secara rasional, jadi dia berpikir secara irasional. Nah, bahaya narkoba narkoba ini juga bahaya terhadap lingkungan sosial ya, seperti antisosial dan asusila, dikucilkan dari lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, serta pendidikan menjadi terganggu dan masa depannya suram. Nah, pengguna narkoba ini biasanya dia apabila narkoba itu habis, dia akan mencari cara bagaimana dia dapat mendapatkan kembali narkoba ini.
entah itu dengan cara mencuri uang orang tua, entah dengan cara merampok dan lain sebagainya. Ada juga yang mengikis, menyayat lengan dia sendiri. Jadi darahnya tuh yang udah disayatnya itu dihisapnya, karena di darahnya itu juga mengandung narkoba. Jadi makanya banyak pengguna narkoba yang udah kecanduan itu tangannya tuh penuh sayatan, karena dia nggak punya uang lagi untuk beli dan nggak dapat akses untuk membelinya gitu. Jadi dia menyayat lengannya, pokoknya apa yang bisa dihirupnya, lengan, kakinya, apa segala macamnya. Jadi dari situ dia dapat konsumsi narkoba lagi. Dan apabila dia nggak dapat atau misalnya udah penuh nih, dia bakalan kayak uring-uringan gitu, marah-marah aja, ngamuk-ngamuk aja. Ya ada juga yang depresi, jadi gila gitu, parah ya. Jadi janganlah coba-coba ya pakai narkoba, nih bahaya banget. Bahaya. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala atau ciri-ciri narkoba, pengguna narkoba. Ada nggak yang tahu di sini ciri-ciri atau tanda-tanda pengguna narkoba? Matanya merah. Ya. Terus apa lagi? Apa? Badannya mengurus-kurus gitu. Ada goresan. Banyak ya. Nah, ada berdasarkan dikutip dari akun resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa alasan orang untuk mengkonsumsi narkoba. Salah satunya ikut-ikutan teman. Iya. Juga ada juga yang ingin tahu, jadi dia mencoba memakai narkoba ini. Tuh ada juga yang katanya solidaritas teman, yang teman yang satu pakai itu dia ngajak teman yang lain, katanya kalau misalnya nggak mau, nggak solidaritas, nggak teman gitu. Terus ada juga yang ingin terlihat gaya, bagi dia pakai narkoba tuh keren gitu, sama halnya kayak merokok. Jadi kata orang kan kalau nggak merokok tuh nggak keren gitu, padahal enggak, malah justru membahayakan diri kita sendiri. Nah ada juga yang menggunakan narkoba ini untuk agar dirinya merasa hebat. Ada juga yang biar dia nampak dewasa, iya aku pakai narkoba, aku udah dewasa loh gitu katanya. Jadi padahal semuanya tuh nggak benar gitu. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala narkoba. Nah penderita atau pengguna narkoba ini biasanya dia menjadi malas beraktivitas, kurang juga memperhatikan dirinya sendiri. Makanya dia nanti ada yang kurus badannya, ada yang matanya cekung, pokoknya nggak beres lah nampaknya gitu kan. Tuh hidupnya juga tidak teratur, makan nggak tentu, tidur nggak tentu jam berapanya gitu. Itu tidak dapat memegang kepentingan orang lain. Jadi tuh nggak peduli sama orang lain gitu, nggak dapat jaga rahasia orang lain dan apa sebagainya macam. Dan juga dia mudah tersinggung. Misalnya kita bilang ini dikit, nanti dia merasa itu dia mudah tersinggung, dia jadinya jadi marah-marah bawaannya segala macam. Ada juga yang egosentrik. Egosentrik ini berarti dia hanya memikirkan diri dia sendiri gitu, ya egois lah tibanya gitu. Nah tanda selanjutnya udah kita bahas gejala, kita akan membahas tanda-tandanya lagi ya. Tanda-tanda pengguna narkoba. Apa saja tanda-tanda pengguna narkoba? Yang pertama, hilangnya minat bergaul. Jadi dia tuh selalu mengurung diri di kamarnya, pokoknya dia nggak mau bergaul sama teman-temannya lah gitu kan. Terus mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin pribadi mengendur, terus suka menyendiri, menghindari diri dari perhatian orang lain, cepat tersinggung, cepat marah, berlaku curang, tidak adil, sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang, dan lainnya. Suka mencuri barang, dan prestasi di sekolah menurun.
Nah, apa saja? Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri pengguna narkoba. Ciri-ciri pengguna narkoba ini banyak ya. Ada yang matanya cekung, berat badannya menurun, sembelit, ada tanda berbintik di lengannya seperti gigitan nyamuk. Itu ada bekas luka sayatan seperti yang Ibu bilang tadi. Terus sering mengeluarkan air mata berlebihan, kalau dia nggak sedih nggak apa gitu. Terus keringat, dapat mengeluarkan keringat yang banyak juga. Di keringatnya itu berlebihan kali gitu. Tuh kepalanya sering nyeri, persendiannya ngilu. Terus banyaknya lendir dari hidung, diare, terus bulu kuduknya berdiri, serta sukar tidur. Jadi pengguna narkoba ini susah tidur dan sering menguap, dikit-dikit menguap, dikit-dikit menguap. Selanjutnya yaitu pengguna narkoba ini juga dapat dipidana. Pengguna narkoba ini dapat dipidana. Nah, pengguna narkoba ini juga mendapatkan sanksi, baik dari hukum, lingkungan, sosial, serta moral. Nah, di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba ini akan mendapat sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, jadi sanksi dari narkoba ini sudah ada di undang-undang. Jadi dia akan masuk penjara atau masuk rehabilitas jika dia ketahuan menggunakan narkoba. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan menyiapkan 3 pertanyaan dan kalian silahkan siapkan kesimpulannya. Jadi nanti yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu, sekalian baca kesimpulan yang udah dia dapetin. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Mana kertasnya? Yes, 100. Udah dikerjakan semuanya? Udah, Bu. Jadi nanti Ibu akan bertanya 3 pertanyaan. Jadi 1 orang dapat 1 pertanyaan. Jadi nanti ketika kalian mau jawab, setelah kalian jawab pertanyaan dari Ibu, kalian bacakan kesimpulan yang udah kalian dapat dari materi. Oke? Siapa sini yang udah siap kesimpulannya? Baiklah, Ibu akan ngasih pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja gejala penderita narkoba atau pengguna narkoba? Gejala. Ya, gejala
gejala pengguna narkoba. Siapa yang tahu? Saya tanya. Ya, Bella, silahkan maju. Gejalanya depresi. Apa aja gejala-gejalanya? Gejalanya membuat kita depresi, kematian. Saya Bu. Salah ya, itu tuh dampaknya, bahayanya, bukan gejalanya ya. Nanti aja lagi ya, berarti selanjutnya aja. Ya, Salwa. Gejalanya yang pertama menjadi malas. Yang kedua kurang memperhatikan diri sendiri. Ya, Yang ketiga hidup tidak teratur. ya. Nah, benar ya gejalanya itu malas, nggak bisa ngurus diri sendiri, tuh nggak teratur tidurnya dan lain sebagainya. Banyak tadi ya Ibu sebutin. Nah, sekarang kesimpulan yang dapat Salwa ambil dari materi yang Ibu berikan tadi. Yaitu dari pengertian narkoba tadi, sebuah obat yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan halusinasi serta daya rangsang. Narkoba terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama ganja, opium, dan tanaman koka. Yang kedua, golongan kedua yaitu jenis dari golongan ini kurang lebih 85 jenis. Yang ketiga, golongan ketiga memiliki lebih risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak. Bahaya narkoba yaitu yang pertama depresi, halusinasi, dehidrasi, kematian, dan kecanduan. Jadi kata-katanya yaitu tidak memakai narkoba bukan berarti kita tidak gaul. Ya, Terima kasih. bagus. Pertama untuk Salwa. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu apa saja dampak atau bahaya narkoba bagi fisik kita atau fisik manusia? Apa yang tahu jawabannya? Apa? Dampak narkoba terhadap fisik manusia atau fisik kita. Siapa yang tahu jawabannya? Bella? Yuk, siapa yang mau maju? Yuk, siapa yang udah dapat jawabannya? Ica? Dampaknya untuk fisik itu mengganggu mental, mengganggu kesehatan, serta mengakibatkan kematian. Kesimpulan dari pelajaran tadi itu, narkoba sangat berbahaya bagi kita, apalagi menyerang syaraf pusatnya itu otak, itu sangat berbahaya bagi diri kita. Terima kasih Ica. Tepuk tangan untuk Ica. Ada gantung. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri pengguna narkoba? Siapa yang tahu ciri-ciri pengguna narkoba? Ya, siapa yang mau maju lagi? Saya Bu. Ciri-cirinya berat badan turun, matanya cekung, ada bekas-bekas sayatan, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Kesimpulan yang dapat diambil, Mulai dapat diambil, narkoba itu sangat berbahaya untuk kita sebagai murid pelajar. Nah, terima kasih Bella. Terima kasih, Bella. Nah, jadi Ibu rasa semuanya udah paham ya mengenai tentang narkoba dan bahaya narkoba. Nah, jadi pesan Ibu, kita sebagai pelajar tentunya itu jangan sekali-kali coba atau menyentuh yang namanya narkoba. Baik karena kita pengen tahu, ikut-ikutan teman, pokoknya kalau ada teman yang mengajak kita untuk mengkonsumsi narkoba,
Jangan pernah mau, karena dampaknya tuh sangat berbahaya bagi tubuh, baik fisik maupun psikis kita. Jadi pesan ibu, jangan sama sekali menyentuh narkoba, jauhi narkoba. Say no to drugs. Oke? Ibu. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.